Hello, welcome back to my YouTube channel di Syabadila Family. Masih sama aku Fitri. Nah, hari ini aku mau review. Jadi tuh kan anak aku udah 2 tahun dan dia udah makan nasi kan. Terus aku iseng cari beras fortifikasi. Ternyata ada beras fortifikasi dan aku pun baru tahu. Jadi aku mau nge-review aja. Cuma misalnya untuk manfaatnya sendiri nanti aku akan jelasin di akhir ya. Pokoknya aku akan nge-review si beras ini. Nah, kan kalau yang aku sering denger itu biasanya bubur fortifikasi, kayak ada Cerelac, ada Sun, ada Promina dan lain-lain. Nah, aku baru tahu nih ada beras fortifikasi. Nah, beras fortifikasi ini tuh dari Bulog. Nih, kayak gini berasnya, ini udah aku buka. Jadi udah berkurang sih, cuma ini dia beras fortifit. Jadi di sini sih dia bilangnya beras khusus. Jadi sudah ada tinggi vitamin, ada tinggi vitamin B1, B3, B6, B9, B12, zat besi, sama tinggi zinc. Jadi ini aku beli di official store Bulog sendiri di Tokopedia dan harganya pun 19.000 sampai 20.000. Pokoknya dia jual yang per 1 kilo gini, belum ada yang langsung 5 kilo. Aku nggak tahu sih emang apakah ini memang kayak bermanfaat banget buat mencegah stunting dan lain-lain, cuma dia nulisnya seperti itu. Nah, aku akan review aja sih dari si kemasan ini dan kayak gimana sih berasnya setelah aku udah masak juga buat anak aku. Jadi sebenarnya cuma dalam rangka ikhtiar juga sih, maksudnya siapa tahu memang ini bagus buat badan anak kita. Cuma ini aku akan review dulu si beras fortifit ini. Nah, beras ini dari nama juga kan beras fortifit, jadi dibilang beras terfortifikasi. Jadi sudah ada vitamin di dalamnya. Nah, nih diproduksi dan dikemas oleh Bulog. Udah ada BPOM-nya juga ya, BPOM-nya. Terus di sini juga ada expirednya dan berat bersihnya 1 kilo. Jadi kalau beli waktu itu aku beli memang per kilo, jadi nggak ada yang langsung 5 kilo gitu. Jadi emang aku langsung coba beli 3 kilo, itu sekitar 60 ribuan gitu. Nah, pas dimasak sih berasnya kayak beras biasa aja sih, rasanya juga nggak beda, sama aja kayak beras biasa. Cuma kayaknya kalau masak ini di sini juga udah ada cara memasak nasinya tuh, cara memasak nasinya kayak gimana. Jadi kalau di sini itu maksimal pencucian 3 kali. Terus 1 cup beras itu harus dengan 1,5 cup air. Memang kalau menurut aku sih kalau kita airnya lebih kurang dari 1,5 memang agak cenderung keras, tapi ternyata kalau airnya agak sesuai dengan instruksi di sini atau lebih banyak dia jadi lembut. 1 cup beras gunakan 1,5 cup air. Nah, di sini juga ada informasi nilai gizinya. Jadi aku akan menginfokan dari si kemasan ini ya tentang informasi nilai gizinya juga. Jadi kayak tadi aku di awal bilang kalau ini sudah ada tinggi vitamin B1, tiamin, tinggi vitamin B3, niacin, tinggi vitamin B6, pyridoxine, tinggi vitamin B9, asam folat, tinggi vitamin B12, tinggi zat besi, sama tinggi zinc. Karena kan memang untuk apalagi untuk anak di bawah 2 tahun itu kita perlu zat besi banget kan. Dan anak aku itu cenderung emang lebih banyak makan nasinya dibanding dagingnya. Cuma aku tetap, walaupun aku kasih beras ini, tetap aja dagingnya aku maksimalin kasih juga. Jadi nggak melulu dari beras ini gitu loh maksimalinnya. Jadi tetap aja semuanya harus tetap sama aja walaupun pakai beras ini. Banyaknya daging yang kita berikan atau protein yang kita berikan ke anak kita. Nah, informasi nilai gizinya aku bacain ya. Jadi takaran saji 100 gram itu di sini bisa buat 10 sajian. Jadi 1 kilo ini bisa untuk 10 sajian per kemasan. Jadi 100 gram dikali 10. Jadi ini buat 10 kali makan. Nah, untuk kalorinya sendiri dari per sajinya, jadi per 100 gramnya itu energi totalnya itu 350 kilokalori. Nah, di sini udah ada kandungannya juga, lemak totalnya 0,5 gram atau 1% dari AKG-nya. Lemak jenuhnya itu 0 gram, proteinnya itu 8 gram, karbohidrat total 78 gram, gulanya 0 gram, natriumnya 15 mg. Terus vitamin mineralnya juga nih, vitamin A nya udah 6%, vitamin B1 nya 65%, vitamin B3 80%, vitamin B6 75%, vitamin B9
60%, vitamin B12 40%, zat besi 35%, zinc 75%. Nah, persen AKG itu berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori, kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Anak kecil pasti lebih rendah kan, nggak nyampe 2150 kalori. Dulu aja sih seingat aku pas Amina umur 1 tahun itu kalorinya 1-2 tahun kalori yang dibutuhkan tuh 1200 kalori. Jadi tadi tuh persenannya itu dihitung dari energi 2150 kalori ya. Nah, terus di sini juga ada bacaannya lagi nih, vitamin B1 berperan sebagai koenzim perubahan karbohidrat menjadi energi. Niacin berperan sebagai faktor pembantu dalam reaksi pembentukan energi dan pembentukan jaringan. Vitamin B6 merupakan salah satu faktor dalam metabolisme energi dan pembentukan jaringan. Asam folat berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel. Asam folat berperan juga dalam pembentukan sel darah merah. Vitamin B12 berperan sebagai koenzim dalam pembentukan asam nukleat. Zat besi merupakan komponen hemoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi itu cuma informasi tentang kandungan manfaat dari vitamin-vitamin tadi aku sebutin. Ini kan udah dibuka juga kayak gini. Nah, jadinya aku cuma mau review aja sih setelah ini dimasak dan tadi apa yang disajikan di kemasannya. Kalau menurut aku berasnya itu rasanya sama aja, cuma kandungannya kalau berdasarkan informasi di sini mungkin memang lebih lengkap, ada zat besinya. Cuma kalau pas aku kasih ke Amina, sebenarnya sama aja sih kalau aku ngelihatnya, maksudnya untuk berat badan ya. Jadi kalau berat badan sih lebih berpengaruh dari si susu Nutrinidring yang aku udah pernah review di video sebelumnya, karena dia makan nasinya banyak banget tapi skip minum susu, beratnya sih nggak naik secara signifikan. Justru kalau dia minum susunya lebih banyak, beratnya naik signifikan. Cuma untuk rasa dan tekstur nasinya kalau kita masak sesuai dengan petunjuk, menurut aku enak. Jadi kalau misalnya kita airnya cukup ya, jadi sesuai dengan petunjuk, dia pulen juga nasinya, rasanya pun nggak yang berbeda dengan nasi biasanya. Jadi nggak, kan bisa kalau vitamin rasanya gimana gitu, ini nggak, rasanya sama aja kayak nasi biasa. Aku juga sempat makan, suami aku juga sempat makan, dan itu rasanya sama aja, enak-enak aja gitu. Jadi bukan yang beda gitu rasanya. Masaknya pun sama aja sih, semuanya kayak beras biasanya, cuma emang kalau kan airnya agak dibanyakin lebih dikit dari biasa kita masak nasi. Kalau dari instruksi di sini sih, dalam 1 cup beras itu pakai 1,5 cup air. Jadi ikutin aja petunjuknya dan berasnya pulen enak gitu aja sih paling. Jadi ini cuma informasi aja, ternyata ada gitu beras fortified, dimana setelah difortifikasi oleh beberapa vitamin dan zat besi yang kalau misalnya aku baca-baca sih katanya mencegah stunting gitu. Cuma tetap aja sih menurut aku kita tetap harus ngasih karbohidrat. Menu lengkap yang aku sering sebutin yaitu ada karbohidrat, ada protein, lemak juga, terus protein, bisa protein hewani, terus protein nabati juga. Untuk tambahannya sayur dan buah itu tetap harus kita berikan ke anak kita. Jadi walaupun kita kasih beras ini, tetap aja kita harus tetap kasih lauk pauk dan sayur yang sesuai buat anak kita. Jadi nggak melulu mengandalkan si beras ini. Jadi tetap aja kayak lemak dari misalnya kita kasih butter atau kasih minyak, mentega kayak gitu tetap dibutuhkan. Terus protein hewaninya dari ayam, ikan, udang itu tetap dibutuhkan juga. Jadi sayur buah untuk selingan dan untuk snack juga tetap dibutuhkan. Jadi nggak usah mengandalkan banget dari nasi berasnya sih gitu. Jadi menurut aku sih agak berbeda dengan si bubur empasi kayak serelak gitu. Kalau itu kan makanan utama, jadi dia udah mengandung semuanya, khusus untuk bayi itu udah di, kalau kata dokter aku ya ini, jadi dia udah bagus gitu buat bayi sebenarnya karena kandungannya udah lengkap. Kalau beras ini sih tetap aja harus kita sajikan dengan lauk pauk, sayur dan lemak yang sesuai dibutuhkan oleh anak kita. Paling kalau menurut aku gitu. Jadi tetap aja walaupun kita kan ikhtiar aja gitu, namanya cobain nasinya apakah bisa berpengaruh untuk badan anak kita atau enggak. Cuma tetap aja protein, lemak dan sayur kita harus tetap berikan. Jadi nggak makan nasinya doang gitu, maksud aku gitu. Jadi tetap harus kita kasih lemaknya, protein hewani, karbohidrat dari nasi ini. Dan sebenarnya kan karbohidrat juga bisa dari kentang, dari ubi dan lain-lain. Paling gitu aja sih video dari aku untuk review sih beras ini. Cuma rasanya yang penting enak aja sih dan pulen juga gitu sih paling video dari aku.
Nah, kalau ada yang mau nanya-nanya, boleh lo nanya di bawah di komen atau mau aku review barang-barang apa lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!